Mati. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun meninggal dunia setelah tercebur sumur sedalam 15 meter di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Evakuasi melibatkan petugas pemadam kebakaran yang masuk ke dalam sumur menggunakan peralatan lengkap. Evakuasi berjalan dramatis saat korban dan petugas ditarik dari dalam sumur. Petugas yang masuk ke dalam sumur pingsan saat diangkat dari kedalaman 15 meter. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak terselamatkan. Ayah korban meronta saat mengetahui anaknya tercebur ke dalam sumur. Kedengeran. Ibunya di sini tuh sampingnya, udah teriak-teriak lah. Cerit-cerit. Oh, ibunya ngeliat. Iya. Oh, itu berarti anaknya itu dekat ibunya tadi ya? Peristiwa terjadi saat korban menemani ibunya yang sedang mencuci piring di belakang rumah. Namun korban terperosok saat menginjak penutup sumur yang telah rapuh hingga masuk ke dalam sumur. Selamat malam, kita jumpa lagi di iNews Prime, program yang menyajikan berita-berita terpilih. Bocah tercebur sumur tadi membuka jumpa kita malam ini. Kami juga menghadirkan perkembangan serangan militer Rusia ke Ukraina serta wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Saya Latif Sregar. Kakek penderita stroke tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya. Korban yang hidup sebatang kara itu tidak dapat menyelamatkan diri dan terjebak saat kebakaran terjadi. Borokan rombongan di bonge mudar nih dulu. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah warga di Ponorogo, Jawa Timur. Penghuni rumah yang tengah menderita stroke tewas lantaran tidak dapat menyelamatkan diri. Banyaknya bahan dari kayu menyebabkan api dengan mudah membesar dan merembet ke seluruh ruangan hingga bangunan ludes. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Keluarga korban hanya bisa meratapi kejadian naas ini. Di ruang tengah. Di ruang tengah? Ya, di ruang tengah korban. Kayaknya dia nggak sempat. Oh, nggak bisa jalan loh, Mas. Duduk nggak bisa loh. Nggak sempat dievakuasi juga? Nggak bisa, mau sini ki panas. Tulisan R. Harjo Sutomo itu udah panas banget itu, mau masuk gimana itu udah panas kok mau masuk. Setelah api padam, korban dievakuasi ke RSUD Haryono Ponorogo untuk proses identifikasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan hingga saat ini polisi masih melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Sementara di Sunter, Jakarta Utara, kebakaran melanda sebuah pujasera. Api berawal dari kebocoran pipa gas. Kobaran api membakar sebuah pusat jajanan makanan yang terletak di Sunter Agung, Jakarta Utara. Api pertama kali muncul dari kebocoran gas yang terletak di salah satu dapur toko hingga merambat ke beberapa bagian ruangan. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dengan mengerahkan 4 unit pemadam kebakaran. Toko daging ya, komplek di situ. Jadi kayak ada kebocoran gas, Pak. Oh, di dapur berarti, Bang? Iya, betul. Sempat merembet, Bang, api? Sempat merembet ke beberapa but-but toko itu ya. Kurang dari 1 jam api akhirnya dapat dipadamkan. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tidak puas tim jagoannya kalah, 2 kubu supporter sepak bola di Sampang terlibat bentrok. Massa saling serang di dalam dan luar stadion. Kericuhan ini pecah dalam pertandingan semifinal sepak bola antara SMPN 1 Torjun Sampang melawan SMPN 5 Pulau Mandangin. Aksi saling kejar dan berujung pemukulan terjadi saat wasit kepala menganulir gol bagi tim SMPN 5 Pulau Mandangi. Pendukung yang tidak puas melampiaskan kekecewaannya kepada kubu lawan dengan berujung saling serang. Meski pertandingan sempat dihentikan, namun kericuhan justru pindah keluar lapangan. Menang kami
salah sebetulnya 21. Iya, Menang oke. kami jelas. Tapi kami belajar terbuka, belajar menerima kesalahan, walaupun bukan salah. Setelah kericuhan dan pertandingan dilanjutkan kembali, kedua pihak bersepakat untuk damai dan mengakhiri bentrokan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Di tengah berbagai intervensi dari pemerintah serta sidak penimbunan, kelangkaan minyak goreng terus terjadi. Di Purwakarta, Jawa Barat, ratusan warga menyerbu swalayan demi mendapatkan minyak goreng murah. Puluhan emak-emak ini berebut minyak goreng murah yang baru saja dibuka di salah satu swalayan. Sesaat swalayan dibuka, emak-emak langsung menyerbu rak penyimpanan minyak goreng yang dijual seharga Rp14.000 per liter. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli minyak goreng sebanyak 2 liter. Harusnya ada subsidi, di pasaran banyak, jangan ngantri kayak gini bos. Kalau ngantri kayak gini kasihan rakyat. Juga katanya ini tidak boleh berkerumun, tapi berkerumun. Karena ngantri minyak. Di tengah kelangkaan dan harga yang tinggi, warga berharap aparat tegas menindak setiap bentuk kecurangan maupun penimbunan minyak goreng. Warga berharap minyak goreng murah dapat ditemui di pasar tradisional dan tidak hanya beredar di swalayan. Selebgram Indra Kents sampai malam ini masih diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Indra diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan penipuan opsi binari berkedok trading aplikasi Binomo. Indra Kusuma alias Indra Kents hari ini memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. Didampingi kuasa hukumnya, Indra tiba pukul 1 waktu Indonesia Barat langsung masuk ke ruang penyidik tanpa memberi keterangan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan memastikan Indra diperiksa sebagai saksi terlapor setelah sebelumnya sempat beredar kabar status Indra sebagai tersangka. Kejaksaan Agung meralat status tersangka Indra dalam surat SPDP yang diterima Kejagung dari Bareskrim. Surat yang diterima Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum diterima pada 22 Februari 2022. Sampai saat ini dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi. Jadi jangan lagi tanya sebagai tersangka. Nanti sore ya akan dilakukan pemeriksaan, selesai baru kita update kembali. Selain Indra Kents, 3 orang korban investasi bodong aplikasi Binomo yang mengaku dipromosikan Indra juga mendatangi Bareskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan terhadap korban untuk melengkapi berkas perkara. Ketiga korban membawa sejumlah bukti rekening koran yang telah dilegalisir. Selain korban, Bareskrim Polri juga berencana akan memeriksa sejumlah saksi. Selamat pagi Kapten Idok. Hanya sedikit nyambung kabar tadi. Sementara ini aku aman-aman saja. Artinya memang ada kepanikan tadi di kalangan warga masyarakat. Mereka melakukan ungsian besar-besaran. Penduduk menyerbu supermarket, ya. Jadi mau beli sesuatu sekarang di supermarket, jangan harap karena memang antri benar. Ngisi pom bensin juga aku tadi mau mampir ngisi nggak bisa ngisi karena memang masyarakat sangat panik tadi mengungsi karena memang Presiden Ukraina mengumumkan keadaan gawat darurat militer sehubungan dengan operasi militer yang dilakukan oleh Rusia di wilayah timur, di wilayah Donbas.
begitu. Dan memang terdengar bunyi-bunyi ledakan di daerah Borispol, itu daerah pelabuhan airport bandara Ukraina. Saya tidak tahu itu apa, nanti saya akan cari tahu karena memang mencari informasi dalam kondisi sekarang masih agak sulit, banyak internet pada mati-mati, buka-buka mati. Sementara itu saja dulu, nanti tak kasih perkembangan yang lebih lanjut. Jadi memang Rusia sudah memulai operasi militer di wilayah timur Donbas Ukraina, tetapi saya tidak yakin akan sampai di Kiev. Itu. Oke, salam, terima kasih. Ancaman perang dunia menggema dari Ukraina. Rusia mengabaikan imbauan agar tidak menyerang Ukraina. Rusia mengklaim menghancurkan pangkalan militer lawan yang menewaskan puluhan orang. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan perang terhadap Ukraina. Dalam keterangannya, Putin mengklaim bahwa Rusia melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina pukul 6 pagi waktu setempat. Nyaring suara sirine di Kiev menandakan bahwa ibu kota Ukraina diserang. Beberapa jam pasca penyerangan Rusia terhadap Ukraina, terjadi kemacetan parah di jalan-jalan keluar dari ibu kota Kiev. Antrian kendaraan ini dilaporkan menuju ke arah barat yang jauh dari sumber ledakan. Sebelumnya, warga Ukraina telah lama bersiap menghadapi datangnya serangan dari Rusia tanpa pernah tahu kapan hal tersebut akan benar-benar terjadi. Mereka hanya diimbau untuk tetap di rumah. Куда, сын, на работе я одна? Куда мне бежать? Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina membara setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Donbas, wilayah utara Ukraina yang dikuasai kelompok separatis pro-Moskow. Bagaimana membaca serangan Rusia terhadap Ukraina? Kita langsung berbincang dengan analis hubungan internasional Haryadi Wirawan. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, ini banyak orang yang bilang perang dunia ketiga akan pecah karena Rusia sudah menyerang Ukraina. Menurut Mas Hari seperti apa? Ya, sebenarnya statement seperti itu agak berlebih ya, karena pada hakikatnya Rusia melakukan serangan terbatas. Yang dikhawatirkan sebetulnya oleh Rusia adalah bahwa Ukraina akan masuk ke dalam atmosfer negara-negara NATO, dan secara geostrategis Ukraina itu sangat jadi proximity-nya dengan Rusia itu sangat dekat, yang menyebabkan keamanan nasional Rusia sangat terancam apabila betul memang Ukraina ingin menjadi anggota NATO atau pada akhirnya menjadi anggota NATO. Tapi Mas, ini kan bukan antara Rusia dan Ukraina saja, karena Amerika dan NATO juga kemudian bereaksi atas serangan tersebut. Apakah ini kemudian tidak akan meluas seperti yang Mas Haryadi khawatirkan tadi itu? Iya, memang, tapi itu pada awalnya dimulai oleh keinginan Ukraina yang memang sebenarnya didorong oleh oleh Amerika Serikat terutama, agar Ukraina kemudian bergabung dalam NATO. Dan ini yang membuat Rusia, dalam hal ini Presiden Vladimir Putin, menjadi sangat tidak nyaman dengan keadaan di mana dalam kondisi sebagai negara nuklir, Ukraina yang berada di dalam tubuh besar Rusia itu sangat dekat dengan segala fasilitas nuklir Rusia, dan itu apabila menjadi anggota NATO membahayakan sekali
keberadaan Artinya ketakutan Rusia bahwa Ukraina akan bergabung dengan NATO lalu kemudian mengancam akan menyerang, tapi Ukraina tidak mundur, mungkin karena keyakinan dia bahwa ada orang di belakangnya, yaitu Amerika, dan NATO akan membantu jika dia diserang. Apakah ini kemudian tidak akan memicu pertikaian lebih luas antara Amerika, NATO, dan Rusia? Oh iya, jelas itu akan memicu pertikaian yang lebih luas dan lebih dalam, karena pada hakikatnya adalah Rusia menginginkan suatu buffer zone, Ukraina sebagai buffer zone yang bisa mencegah NATO berada sangat dekat dengan Rusia. Pada hakikatnya Rusia tidak terlalu pusing apakah pemimpin Ukraina itu pro Rusia atau nasionalis, tetapi yang penting adalah Rusia harus mampu menjaga perimeter negaranya agar kemungkinan militeristik dari negara lain atau organisasi keamanan negara lain tidak mengancam Rusia. Itu saja pada dasarnya. Artinya ketika kemudian Rusia begitu takut bahwa NATO akan membuka pangkalan militer di Ukraina, itu berarti dia menganggap bahwa NATO dan Amerika adalah ancaman bagi mereka, sehingga kemudian dia lebih baik membuka perang lebih awal. Oh iya, perang itu karena merupakan keniscayaan bagi Rusia, mengingat bahwa yang saya sebut tadi, kedekatan antara secara fisik antara Ukraina dengan Rusia itu sangat kritis. Artinya apa? Apabila terjadi penempatan rudal berkekuatan nuklir di Ukraina, maka ancaman itu bisa menjadi sangat real buat keamanan nasional Rusia. Itu yang menyebabkan Rusia tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Kalau senjata sudah mulai menyalak seperti ini, apakah diplomasi masih bisa masuk atau ada batasan-batasan tertentu sehingga kemudian perang bisa berhenti secara cepat atau menunggu lama dulu? Sepertinya Rusia melakukan serangan intens tetapi terbatas. Intens artinya melakukan serangan betul-betul yang keras terhadap Ukraina, memberi kesan bahwa Rusia serius dalam hal ini, tetapi Rusia menurut saya akan membatasi durasi dari penyerangan. Ya, itu untuk memberikan suatu, katakanlah semacam pelajaran buat Ukraina bahwa Rusia tidak menginginkan apa yang diharapkan oleh Ukraina untuk menjadi anggota NATO, dan kebetulan 3 hari yang lalu Ukraina menyatakan tidak akan menjadi anggota NATO. Tetapi Putin melihat bahwa sesuatu harus bergerak cepat untuk memastikan bahwa Rusia aman dari kemungkinan itu, makanya 2 negara bagian Donetsk dan Luhansk itu segera diakui sebagai negara untuk memberi keabsahan bagi Rusia masuk, dan dugaan saya kekuatan Rusia akan bergerak ke arah barat, terus menyusuri pantai selatan, melindungi semua basis terutama semenanjung Crimea itu, angkatan laut Rusia yang akan bisa leluasa melintasi Laut Hitam menuju Selat Bosporus, terus ke Samudra Hindia, Pasifik, dan lain sebagainya. Jadi ada perhitungan strategis Rusia yang kemudian diaplikasikan di situ untuk memastikan bahwa Rusia tidak terkepung seperti itu. Pernyataan Presiden Joe Biden bahwa Rusia telah membuka perang dengan negara-negara yang mendukung Ukraina itu tetap tidak kita lihat sebagai sebuah tanda bahwa akan ada perang yang lebih luas, Mas Hari. Ya, saya pikir Rusia tahu betul konsekuensinya apabila perang itu menjadi dalam dan luas, karena kondisinya tidak sangat menguntungkan buat Rusia. Dia dikepung oleh negara-negara yang bahkan dulunya adalah bagian dari Pakta Warsawa, ya. Semua negara Baltik misalnya, bahkan di Eropa Timur itu menyokong standpointnya Ukraina. Jadi saya pikir Rusia tidak akan
mencoba untuk merusak segalanya dengan cara menyerang Ukraina Barat dan kemudian apalagi berusaha untuk menguasainya tidak mungkin. Jadi Rusia hanya ingin agar perimeter selatannya itu terjaga dari kemungkinan intrusi kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan Rusia. Dan Ukraina selama ini memberi akses kepada kekuatan Barat untuk bisa masuk melalui selatan. Karena itu ada kemungkinan saya menduga bahwa gerakan pasukan itu akan terus ke arah Barat. Ya, baik. Mas Haryadi Wirawan, analis hubungan internasional. Terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Akibat tidak kuat menanjak, truk kontainer tergelincir dan menabrak sebuah rumah. Informasi tersebut merupakan satu dari 5 berita pilihan yang akan dibuka dari penertiban kapal di Mataram. Nggak bisa, tangkap saya, tangkap. Emak-emak ini berusaha menghalau blokade polisi dan Satpol PP yang akan menertibkan perahu mereka. Nelayan lain yang melihat aksi protes emak-emak itu terpancing hingga sempat terjadi baku hantam. Saat petugas gabungan dari TNI dan Polri mengendalikan dan menenangkan massa, para nelayan ini akhirnya diajak bermusyawarah. Penertiban pelaku nelayan warga Kota Mataram itu akhirnya ditunda untuk mendapatkan kesepakatan. Relokasi dilakukan karena seringnya mendapat keluhan wisatawan dan pelaku usaha di kawasan Pantai Senggigi. Warga Jalan Titipayung Deli Serdang, Sumatera Utara digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas truk kontainer menabrak rumah. Diduga kecelakaan ini disebabkan truk kontainer tidak kuat menanjak saat melintasi jembatan. Akibatnya truk tergelincir dan menabrak rumah warga. Selain menabrak rumah warga, kecelakaan ini juga nyaris memakan korban jiwa, yakni pemilik rumah Muhammad Nuh yang akan pergi. Beruntung pemilik rumah sempat menyelamatkan diri, namun motornya terjepit truk. Guna kepentingan penyelidikan, sopir truk kini diperiksa Polsek Hamparan Perak. Keributan ini terjadi saat seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur menggelar sidak ke tempat yang diduga penimbunan minyak goreng curah. Saat sidak, anggota Dewan diadang seorang pemuda yang diduga sebagai pengawas bongkar muat minyak goreng. Tidak hanya minyak goreng, di lokasi yang sama anggota Dewan juga menemukan puluhan karung pupuk subsidi. Berbagai temuan ini selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk kepentingan penyelidikan. Ibu ini histeris setelah mengetahui anaknya menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Lingkar Kamolan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Korban merupakan pelajar salah satu SMA yang baru saja pulang sekolah. Diduga kecelakaan terjadi akibat menghindari jalan berlubang di depan SMP Negeri 3 Kamolan hingga korban oleng ke kanan dan tertabrak truk dari arah berlawanan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Blora yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Inilah detik-detik pencurian sirine mobil ambulans. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku saling membagi tugas saat tengah menggasak sirine dari mobil ambulans yang terparkir di halaman Musola Miftahul Jannah di Jalan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Berbekal linggis dan memanfaatkan kondisi hujan deras, keduanya berhasil menggondol sirine ambulans dan kabur dengan mengendarai motor. Akibat aksi mereka, kini mobil ambulans tidak dapat digunakan untuk mengantar masyarakat dalam keadaan darurat. Pengelola musola berharap kedua pelaku mau mengembalikan sirine yang sangat vital dalam operasional mobil ambulans. Terlebih ambulans ini digunakan untuk melayani masyarakat umum. Berulang kali Presiden Joko Widodo menyatakan penolakannya atau ketidaksetujuannya atas wacana perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Tetapi ada saja yang menginginkan penundaan tersebut. Kali ini disampaikan oleh Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Ada apa? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua MPR fraksi PKB Jazilul Fawait dan pengamat politik Ujang Komarudin. Tetap di iNews Prime.